Itu. Kata Carol Dweck ada yang lain. Namanya pola pikir bertumbuh. Bahasa Inggris itu growth mindset. Kalau dikasih tantangan, dia bilang, mana lagi? Tapi bukan karena sombong. Masa iya sih? Semua masalah itu berat kalau belum dikerjakan. Makanya jangan ikut Cak Lontong. Cak Lontong kan bilang, seberat-beratnya pekerjaan akan ringan kalau nggak dikerjakan. Kan beda ya sama ini kan? Tapi kalau maksud dia bukan itu, maksud dia itu adalah tidak ada pekerjaan yang mudah kalau belum dikerjakan sampai selesai. Itu semua sulit. Berikutnya, kalau ada kendala itu diterobos oleh kita, bukan terabas itu nyogok biasanya. Kalau terobos itu nggak pakai akal. Kalau disuruh berusaha bilang, memang ada yang orang Jawa kali ya, Jer Basuki mau beo. Nggak ada usaha, nggak ada sukses yang tidak membutuhkan usaha. Kemudian, kalau dikasih kritik, daripada saya teliti, terima aja. Orang ada benernya juga kok. Ya saya tinggal membetulkan diri saya. Baru, kalau ada sukses orang lain, itu dia bilang, ini sumber inspirasi saya. Jadi kalau teman-teman punya teman sukses, cemburui prosesnya, jangan cemburui hasilnya. Kalau Anda cemburui hasilnya, Anda naik tensi. Anda dia makan. Iya. Ada orang beli mobil, Gunung Kawima, ini dipajak kemarin ya. Enggak, dilihat ya, misalnya teman-teman Anda udah sukses, dilihat, ternyata dia tidurnya jam 12, saya tidurnya jam 9. Ternyata dia bangun jam 4, bagi yang muslim dia langsung sholat. Kemudian dia baca buku, kalau bagi Kristen itu mungkin saat teduh, dia buka Alkitab. Nah kalau Anda pagi-pagi bangun seperti begitu, itu Anda setolol apapun, kan Roh Kudus yang kerjakan, hidayah yang turun. Habis sholat Anda, habis saat teduh, itu malaikat kan nolongin kita itu. Aduh ini anak Tuhan kasihan banget nih, kalau ditolongin kan gitu kata malaikatnya. Tapi kalau Anda bilang, kok bisa ya dia dapat naik pangkat gitu? Pasti si Anu kemarin disogok, pasti si ini gini. Dia nyogok, dia nggak enak Anda naik pangkat, naik tensi dia. Makanya jangan suka senang melihat orang susah. Jangan senang melihat orang susah, jangan susah melihat orang senang. Itu kata Hakim kayak begitu. Oke ya? Nah, itu kata Carol Dweck. Nah, kalau kita secara teologis, itu ngomongnya kayak apa? Kita hidup itu, ada 3 lapisannya. Ada pakai kecerdasan spiritual, emosional, intelektual. Fisikalnya saya sekarang ini, yang tadi 4 itu kan tinggal ya. Nah, saya saat ini di sini, tidak mungkin saya berada di tempat lain. Pasti saya di sini. Tapi apakah Anda bisa jamin, meskipun badan saya di sini, otak saya di sini? Nggak ada jamin itu. Baru lebih jauh lagi, apakah badan saya yang di sini ini, lantas kemudian hati saya ada di sini? Makin nggak tentu lagi. Bisa aja saya di sini dan dengerin gini. Tapi pikiran saya, aduh, seandainya saya menikah sama pacar saya yang putus itu, mungkin beda ya. Di sekarang saya kan menikah sama orang yang, kalau saya suka cewek putih ya, sekarang istri saya hitam. Wah ini ekstra, dia nggak malu soalnya. Terus saya minta izin kan, demi sesuatu kasih semua kabar dia. Kalau saya misalnya menikah sama pacar yang dulu itu, aduh, pasti beda hidup saya. Yang dulu cantik, putih, tinggi, pinternya sama dengan istri saya sekarang. Tapi ada keistimewaan istri yang pacar yang putus itu. Dia anak tunggal, bapaknya kaya sakit jantung. Orang-orang agama itu bilang sahadatnya pecah. Kalau orang psikologi bilang itu ya namanya split personality. Nah kalau itu yang terjadi, Anda nggak bisa adil. Kalau Anda nggak bisa adil, maka orang akan Anda lihat mana yang memberi keuntungan kepada Anda, bukan apa yang bisa Anda berikan kepada orang yang tidak beruntung itu. Nah, kalau kita sampai di situ, kan tidak ada orang lain yang bisa mengubah Anda kecuali diri sendiri dengan pertolongan Tuhan, benar nggak? Nah, jadi saya akan tutup cerita kita ini. Kekhususan dalam segala bentuk adalah jalan menuju kehebatan. Warna jiwamu lebih penting daripada warna kulitmu. Itu artinya apa yang ada di hati saya itu jauh lebih penting dari kekurangan-kekurangan yang ada di depan saya itu. Kalau soal kurang di dunia ini nggak ada yang kurang. Tapi kalau Anda fokus pada kekurangan, maka Anda akan kurang selama-lamanya. Tetapi kalau Anda fokus pada kelebihan, Anda akan lebih dalam tahap tertentu. Nah, itu sebabnya kenapa kalau orang agama bilang itu mengucap Tesalonika ya, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, Tesalonika itu kayak begitu. Nah, kalau Anda hanya bersyukur karena Anda bahagia, orang nggak beragama juga melakukan itu kan. Tapi ketika Anda bisa bersyukur, ketika Anda kurang berbahagia, itu yang diminta. Nah, itulah jembatan kita untuk bisa menjadi guru sejati yang kita maksudkan tadi. Nah, mudah-mudahan dengan uraian seperti ini, teman-teman sekalian punya inspirasi bahwa ini referensinya dari sini ya. Apapun kata orang, yang namanya guru itu memang tidak ada jaminan kaya.
Tapi belum pernah ada guru di dunia yang miskin. Belum tentu kaya tapi nggak miskin. Daripada Anda bisa kaya tapi bisa miskin juga, lebih berita kan? Oke, baik, penutupnya. Semua anak punya bakat dan hebat. Namun setiap anak punya cara unik untuk menemukan, menggali, dan menghebatkan bakatnya. Syukur-syukur kita sebagai guru adalah orang yang dirahmati Tuhan untuk menjadi jalan buat anak itu menampakkan kehebatannya untuk kemaslahatan umat manusia semua. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lebih 20 menit ya? Ya, sepertinya ilmunya sangat menarik ya, para sahabat sekalian. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan